Perguruan Sejati. Karya, Hulung. Jilid 14. Apakah Lo Qiangbue menganggap kepandaian kami terlalu rendah dan bisa merepotkan Lo Qiangbue? Tanya Pek Kiam Hong. Bukan begitu, karena yang datang itu di samping berkepandaian tinggi, jumlahnya pun banyak sekali. Aku sendiri pun bisa menghadapi mereka dengan nekat, hidup atau mati terserah kepada Tuhan. Sedangkan kalian bagaimanapun tak boleh mencampuri urusanku ini. Bolehkah ku tahu musuh-musuh dari golongan mana? Tanya Xiao Bue. Yang sudah ku ketahui saja sudah 3 golongan, yakni dari Pok Tianpang, Hek Pek Siang Koai dan Lousan Siang Ket, 2 manusia cacat dari Gunung Lousan. Di samping itu masih banyak lagi yang lain dan belum ku ketahui dari golongan apa. Di mana letaknya lembah itu? Dan kapan pedang itu menjelma ke dunia? Tanya Xiao Bue. Letaknya tak seberapa jauh, yakni di lembah Gunung Huai Gioksan, kata Liok Jihui. Sedangkan saatnya pedang itu menjelma sudah dekat juga, lebih kurang 5-6 hari lagi, atau selambat-lambatnya 10 hari lagi. Jika Lo Qiangbue tak mau mengajak juga, kami bisa pergi sendiri, kata Xiao Bue. Toako, mari kita berangkat sekarang juga. Pek Kiam Hong tak ayal lagi segera bangkit dari tempat duduknya. Melihat keadaan ini hati Liok Jihui menjadi geli, karena siasatnya berhasil baik. Tapi wajahnya seperti kaget dan cemas, buru-buru mencegah. Kalian jangan berlaku gegabah, aku mencegah kalian dengan maksud baik. Xiao Bue tersenyum dingin. Kami sebagai anggota dari Tian Liongbun bagaimanapun mempunyai kewajiban untuk mencegah agar pedang wasiat itu tidak jatuh di tangan orang jahat. Liok Jihui yang licin dengan perkataannya yang lemah lembut, berhasil membuat kedua muda-mudi itu duduk kembali di kursinya. Jika kalian memaksa juga, apa boleh buat, ikutlah denganku, sebab pedang yang bakalan diperoleh itu untuk diserahkan pada In Xiao Hiap yang menjadi Ciangbun Jin kaum Tian Liongbun. Bila mana kita berangkat? Tanya Xiao Bue tak sabaran. Sebenarnya lebih cepat lebih baik, kata Liok Jihui. Ia terpekur sejenak seperti berpikir keras. Tapi aku masih mempunyai sesuatu urusan yang perlu diselesaikan dulu. Kalian duduk-duduk dulu di sini, aku hanya sebentar. Silahkan, kata Xiao Bue, kami akan menunggu di sini. Pikiranmu bagaimana sih? Liok Jihui adalah jago Kang Ou yang lihai, bila mana rahasianya dipecahkan itu akan gusar dan kita bisa dibunuhnya, mengerti? Takut apa, lawan saja. Ketakutan kita ditambah selipat lagi pun tak bisa menang. Jika begitu mumpung ia belum datang kita pergi buru. Jika kita pergi sama dengan melepaskan begitu saja pedang wasiat itu bukan. Sebenarnya apa sih yang engkau akan perbuat? Tanya Pek Kiam Hong. Aku mempunyai siasat baik menghapinya, tolol, bisik Xiao Bue. Duduklah yang tenang, tak lama lagi dia akan kembali. Benar saja dari arah tangga terdengar derapan langkah-langkah berjalan. Disusul dengan munculnya Liok Jihui dan seorang laki-laki yang membawa bungkusan besar di punggungnya. Orang yang membawa bungkusan bukan lain dari si pedagang barang pecah belah yang bernama Oito Agu. Wah, mungkin kalian kesal menantikan aku bukan, kata Liok Jihui. Lo Qiangbue pergi begitu lama dan kembali membawa orang kasar ini untuk apa? Tanya Xiao Bue. Usiaku sudah begini lanjut tapi belum mempunyai seorang murid pun untuk dijadikan pewaris pelajaranku, kata Liok Jihui. Kulihat anak ini berbakat besar, bila dididik akan menjadi orang berguna di kemudian hari, maka ku terima menjadi murid. Xiao Bue melirik kepada Toagu sambil mengerutkan kening, sedangkan yang disebut belakangan nyengir-nyengir dan berkata, Xiao Kounio, apakah engkau akan turut juga ke atas gunung, mempelajari ilmu menggebuk orang? Toagu jangan ngaco belo. Sungguh pun usia mereka masih muda-muda tapi adalah kawan-kawanku, engkau harus menganggap mereka ini sebagai paman atau bibi, mengerti? Nalkasa haturkan maaf atas kecerobohanmu tadi. Toagu menjadi melongo dan segera membantah. Soal perkelahian dengannya, bukan salahku dia yang mulai. Aku sebagai suhumu, apa yang kukatakan tak boleh kau bantah, lekas haturkan maaf, bentak Liok Jihui. Sebenarnya Toagu tak ikhlas melakukan hal yang berlawanan dengan hatinya, tapi dalam tekanan gurunya, apa boleh buat dia maju ke hadapan Xiao Bue dan Pek Kiam Hong, hitung-hitung aku sedang sial dan terimalah permintaan maafku ini. Melihat Toagu ini, Xiao Bue merasa geli, rasa dongkolnya pun menjadi hilang, dengan tersenyum ia membalas hormat. Sedangkan Pek Kiam Hong masih merasa gondok, ia diam terus tanpa meladeni Toagu.
Kalian sudah makan, mari kita berangkat, kata Liok Jihui. Xiao Buei segera bangkit, dan terus menendang Pek Kiam Hong yang masih cemberut. Ah, mengapa menjumblek terus, mau ditinggal? Dengan ogah-ogahan Pek Kiam Hong bangkit dan terus mengikuti dari belakang tanpa mengeluarkan sepatah kata. Di dekat kuda Xiao Buei dan Kiam Hong tampak 2 ekor kuda lain. Ini adalah kuda yang baru kubeli, kata Liok Jihui. Tadi ku pergi lama, di samping membeli kuda, juga membereskan soal ibunya Toagu. Kini tidak ada yang menjadi beban pikirannya lagi, ia bisa mengikutinya dengan tenang. Dengan berkuda mereka menuju ke Hoi Gioksan. Di sepanjang jalan Kiam Hong membungkam 1000 bahasa, demikian pula dengan Toagu jika tidak ditanya tidak mau berkata hanya Xiao Buei sepanjang jalan mengobrol dengan Liok Jihui tanpa henti-hentinya. Lambat laun Hoi Gioksan sudah semakin dekat, sepanjang jalan yang menuju ke sana, di depan atau belakang mereka, adalah orang bulim yang mempunyai maksud serupa dengan mereka. Anehnya orang-orang itu selalu berjalan berdua, tidak terlihat yang berjalan seorang diri. Sekarang Xiao Buei baru percaya bahwa cerita Liok Jihui tentang pedang wasiat itu tidak bohong. Dan ia tahu orang yang berjalan berdua itu pasti sudah mempelajari ilmu Keng Tian Chitsu dan datang ke Hoi Gioksan untuk mendapatkan pedang wasiat. Ia merasa girang di samping rasa tegang. Didekatinya Pek Kiam Hong yang berjalan di belakangnya. Perhatikanlah keadaan di jalanan ini, banyak orang-orang yang menuju ke Hoi Gioksan, tentu untuk memperoleh pedang wasiat itu. Dan kita harus waspada jangan sampai diperalat oleh Liok Jihui. Jika soal pedang itu benar, apa gunanya ia memperalat kita, tanya Kiam Hong. Dalam soal silat ia tak butuh bantuan, kata Xiao Buei. Tapi jika tak memerlukan bantuan pasti ia tidak akan mengajak kita maupun si Toagu yang tolol itu. Ia mengandung maksud apa, tanya Pek Kiam Hong. Kesatu dengan tenaganya sendiri ia tidak sanggup menghadapi musuh. Kedua tempat pedang itu pasti berbahaya, dan akan menyuruh kita atau Toagu yang mengambilnya, sedangkan dia sendiri uncang-uncang kaki, menunggu hasilnya. Bukankah pedang itu berada di suatu danau? Benar, jawab Xiao Buei, tempat-tempat barang pusaka kebanyakan dijaga binatang-binatang buas, karena inilah ia mengajak kita. Habis harus bagaimana menghadapinya? Sebelum persoalan menjadi jelas, sukar untuk menentukan suatu cara untuk menghadapinya. Pokoknya dalam segala hal engkau harus menurut di bawah komandoku, jika ia menyuruhmu melakukan sesuatu hal, engkau harus melihat kepadaku jika aku mengangguk engkau boleh melakukannya, jika aku diam janganlah kau lakukan. Ya, aku sih menuruti saja, dan andai kata terjadi sesuatu kerugian bagi kita, engkau jangan menyesalkan diriku. Di waktu senja mereka telah tiba di sebuah perkampungan kecil yang berada di kaki gunung Hoi Gioksan. Di sini hanya terdapat sebuah losmen kecil yang sederhana betul. Mereka mampir di situ. Sehabis makan, Liok Jihui memanggil pelayan. Apakah engkau tahu ada berapa warung nasi di kampung ini? Lebih kurang ada 5 buah warung. Adakah mereka menjual makanan kering? Ada juga, tapi tidak sebagus seperti yang terdapat di kota besar. Itu tidak menjadi soal, aku ingin membeli agak banyak, yakni untuk dimakan 100 orang dan bisa bertahan 10 hari, kata Liok Jihui dan terus mengeluarkan uang. Juga tidak lupa ia memberikan persenan kepada pelayan itu dan pelayan itu pun girang dan bertanya, bila mana makanan itu dibutuhkan. Jika bisa, sebelum kentongan ketiga malam ini terdengar, makanan itu sudah kau siapi. Tidak ayal lagi pelayan itu melakukan apa yang dikehendaki Liok Jihui saat itu juga. Liok Jihui dengan tersenyum memandang kepada 3 yang lain. Sebelum kentongan keempat berbunyi kita harus lanjutkan perjalanan, kini sebaiknya tidurlah, mumpung ada waktu. Untuk apa membeli makanan kering sebanyak itu? Tanya Xiao Buei. Dengan begini, kawan-kawan yang setujuan dengan kita akan kehabisan makanan bukan? Xiao Buei baru mengerti bahwa Liok Jihui benar seorang licik yang banyak akalnya. Mereka segera tidur. Dan bangun sewaktu pelayan itu kembali bersama-sama tukang makanan. Begitu banyak dan masih hangat tampaknya. Tak salahlah agaknya para pedagang itu mengerjakan makanan-makanan itu dengan mengebut sekuat-kuatnya. Setelah merapikan pakaian, mereka keluar. Liok Jihui memilih makanan yang baik-baik dimasukkan ke dalam keranjang besar, Toagu ditugaskan membawanya. Sedangkan sidanya yang berpikul-pikul disuruh pelayan itu membawanya keluar kota.
Di sana terdapat sebuah danau yang besar, makanan itu dibuang ke dalam air setelah dan pembantu-pembantunya berlalu. Liok Jihui mengepalai rombongan menuju ke daerah pegunungan, ia mengambil jalan kecil yang berliku-liku. Setelah menempuh perjalanan sehari lebih, mereka tiba di sebuah lembah. Keadaan di dalam lembah sangat luas, sedangkan mulutnya sangat sempit, merupakan tempat yang baik untuk bertahan jika menghadapi musuh yang lebih besar jumlahnya. Di tengah-tengah lembah itu terdapat sebuah danau, airnya hijau membiru, tidak terlihat dasarnya. Di tengah danau itu terlihat user-user air yang kempot. "Apa namanya danau ini?" tanya Xiao Bue setelah memperhatikan agak lama. "Tempat ini jarang dikunjungi orang, sehingga tidak ada yang mengetahui apa namanya danau ini," kata Liok Jihui. "Tapi di dalam danau ini terdapat 2 bilah pedang pusaka, maka itu kita namai saja danau pedang." "Lo Qianpui, kenapa engkau mengetahui di dalam danau ini terdapat 2 pedang?" tanya Xiao Bue. "Bila malam hari dari dalam danau itu memancar 2 sinar yang berbeda, dari sinilah dapat diduga bahwa pedang itu ada 2 bilah. Seumurku belum pernah melihat sinar pedang semacam itu," kata Xiao Bue. "Apakah karena kelewat lama pedang itu berada di dalam air, menjelma menjadi siluman dan mengeluarkan cahaya?" "Soal itu aku tidak tahu, tapi engkau bisa melihatnya sinar pedang ini di malam hari. Apakah pedang itu pun turut ke atas permukaan air?" "Oh tidak. Aku heran kenapa ia bisa bercahaya. Setiap benda-benda pusaka, biarpun dipendam dalam tanah ataupun di dalam air, bila tiba saatnya akan menjelma, ia akan memancarkan sinar. Misalnya batu cincin yang mempunyai khasiatnya, bila mana akan menjelma ia akan memancarkan sinarnya. Hanya orang-orang yang berjodoh dengannya baru bisa mendapatkannya, bila mana tidak, biar digadangi setiap malam, benda itu tidak bisa diperoleh. Nah, ini satu keajaiban, bila mana kurang percaya buktikanlah malam ini." Lo Qianpui bisa mendapatkan dan tahu tempatnya pedang ini, tentu sangat berjodoh, kata Xiao Bue. Liok Jihui bergelak-gelak kegirangan mendapatkan umpakan itu. "Ya mungkin juga karena pembawaanku yang jujur dan bersih sehingga bisa mengetahui tempat pedang ini," katanya dengan bangga. Sedangkan Hekpek Xiang Yao dan kaum Pok Tianpang yang durhaka itu, sampai kini belum mengetahui di mana tempat pedang itu berada. Tak tahu malu, maki Xiao Bue di dalam hatinya. Walaupun hatinya mendongkol, wajahnya tetap tersenyum. Lo Qianpui sebaiknya jangan buang kesempatan, sekarang saja ambil pedang itu, mumpung musuh-musuh itu belum pada datang. Mengambil benda pusaka tidak boleh sembarangan, kata Liok Jihui. Apalagi sekarang masih siang, cahaya tidak terlihat, sukar menemuinya. Apakah Lo Qianpui merasa takut? Bukan takut, tapi berhati-hati. "Suhu," seru Toagu dengan tiba-tiba. "Bolehkah aku makan dulu? Sudah lapar benar." Liu Jihui memandang sambil tersenyum. "Ya, sebaiknya kita makan dulu, agar semangat kita bertambah." 4 orang duduk di tepi danau, Toagu membuka rantang, mengambil makanan kering dan menyampuknya tanpa mengunyah lagi. Makanan itu kering dan peret, sukar masuk ke dalam kerongkongan, membuatnya kelolotan. Mendelik ketelak makanan itu, membuatnya gugup, dan cepat-cepat lari ke pinggir danau dan minum. Liok Jihui cepat-cepat mencegah, "Air ini kelihatannya kurang bersih, entah bisa diminum atau tidak, sebaiknya engkau keluar lembah, di sana ada selokan air, minumlah di sana, sekalian ambilkan barang seember." Toagu mengangguk dan lari keluar lembah sambil membawa ember. Liok Jihui menantikan Toagu sudah jauh baru berpaling kepada Xiao Bue dan Kiam Hong. "Atas bantuan kalian untuk mengambil pedang ini, kuucapkan banyak terima kasih. Yang datang untuk mengambil pedang ke sini, nyatanya banyak sekali, kita harus berlaku terlebih waspada lagi." Pek Kiam Hong tidak mau bicara, ia asyik makan kue kering. "Sudahkah Lo Qianpui melakukan persiapan untuk menghadapi mereka?" tanya Xiao Bue. "Kita berjumlah 4 orang, kata Liok Jihui. Aku harus membawa Toagu ke danau ini mengambil pedang, dan ku minta kalian menjaga mulut lembah, merintangi setiap orang yang mau masuk ke sini. Kepandaian kami tidak seberapa, mungkin tak dapat menahan orang-orang itu," sela Xiao Bue. "Dalam hal ini Kounio tak usah khawatir, aku sudah berpikir bahwa letaknya mulut lembah ke sini tidak seberapa jauh, jika kalian menghadapi kesukaran boleh memberi tanda bahaya aku bisa datang membantu," kata Liok Jihui. "Musuh-musuh itu bisa datang setiap saat bukan?" kata Xiao Bue.
Jika musuh datang sebelum kami mengambil pedang, kalian bisa berseru minta bantuan, aku segera datang membantu. Jika saatnya aku mengambil pedang dan musuh datang, tahanlah mereka sejenak, begitu selesai mengambil pedang aku bisa datang menghalau mereka. Jika saat ini mereka sudah datang, adakah mereka menjual makanan kering? Di siang hari sinar pedang tidak memancar keluar, mereka tidak dapat mencari tempat ini begitu cepat, kata Liok Jihui. Untuk melewati waktu kita boleh bersembunyi di tempat gelap, biar mereka sampai ke sini, jika tidak melihat kita akan pergi lagi bukan? Kulihat air ini menyeramkan sekali, ditambah Toagu tolol sekali, bisakah pedang itu diambil dengan tenaga berdua? Tanya Xiao Bueye. Biarpun air ini menyeramkan kami masih sanggup mengatasinya, asal saja kalian bisa melakukan tugas dengan baik di mulut lembah. Kedatangan kami ke sini justru untuk membantu Lo Cianpue menghadapi musuh-musuh itu, sudah tentu akan menjalankan tugas sebisa mungkin, tapi... Ia tidak meneruskan kata-katanya dan merandek dengan mendadak. Tapi kenapa, katakanlah. Kumohon Lo Cianpue melulusi satu permohonanku. Asal yang ku bisa, pasti kululusi, katakanlah. Sebenarnya bukan apa yang kami minta, kata Xiao Bue. Aku hanya ingin melihat bagaimana rupanya sinar pedang itu, dan bagaimana caranya Lo Cianpue mengambilnya. Ini. Habis siapa yang menjaga mulut lembah? Ada kokoku yang menjaga, jawab Xiao Bue. Jaraknya toh dekat sekali, jika ada bahaya aku bisa lari membantunya, jika tak ada apa-apa aku diam di sini, bagaimana? Liok Jihui tidak setuju Xiao Bue berada di tepi danau, maka ia berkata, sebaiknya Kounio menjaga mulut lembah itu jika tidak ada musuh yang datang, aku bisa memberitahu saatnya pengambilan pedang itu, dan engkau boleh datang melihatnya. Benar-benar nih? Harap Lo Cianpue jangan lupa ya. Pasti tidak lupa. Biar bagaimana aku harus melihat dengan mata sendiri, peristiwa yang jarang terjadi ini, kata Xiao Bue. Aku berdoa agar musuh-musuh yang mau mengambil pedang ini pergi jauh-jauh. Belum pula ia menyelesaikan perkataannya, matanya melihat Toagu dengan menenteng ember yang terisi air, sedang berlari dengan tergesa-gesa. Tampaknya si tolol masih belum menelan makanan kering yang menyumbat kerongkongannya itu, begitu sampai lengannya memeta, nunjuk-nunjuk keluar lembah, dan berkata dengan terbata-bata, suhu. Lekas. Lekas lihat. Lihat apa? Bicara yang benar, bentak Liok Jihui. Toagu menghirup air dan menelan makanan di kerongkongannya, lalu berkata dengan cepat, di luar ada dua anak kecil berkelahi dengan seorang tojin tua, anak kecil itu berhasil membunuh tojin itu. Jauhkah dari sini? Tanya Liok Jihui. Tuh di luar lembah itu, kata Toagu, kedua anak kecil itu setelah membunuh berlari ke arah sini. Liok Jihui menjadi kaget, dan mengulap-ulapkan tangannya dan berkata, lekas bersembunyi, yang datang pasti Hekpek Siang Kuai. Keempat orang dengan cepat bersembunyi ke dalam pepohonan yang rimbun. Tak selang lama dari mulut lembah berkelebatan dua sosok bayangan dengan cepat. Hanya sekejap dua orang itu telah berada di tepian danau, sedikit pun tak salah apa yang diucapkan Liok Jihui, bahwa anak kecil itu benar-benar Hekpek Siang Kuai adanya. Tiat Xiao Bue maupun Pek Kiam Hong pertama kali melihat suami istri yang serupa bocah-bocah cilik itu, menjadi heran sendiri, bila mana tak diterangkan lebih dulu, ia takkan percaya bahwa Hekpek Siang Kuai yang terkenal keganasannya di dunia persilatan berbentuk tak ubahnya seperti bocah belasan tahun. Siang Kuai berhenti di tengah danau, mata mereka jelilatan ke sekeliling lembah. Na Bengsi menganggukkan kepala sambil berkata, pantasan kedua berdebah itu meronda di sini, kiranya lembah ini sangat menarik perhatian. Coba terangkan padaku, di mana letak yang menarik perhatian, kata Lau Siu Kim. Dengan ujung jarinya, Na Bengsi menunjuk ke arah lembah sambil memberi komentar, lihatlah lembah ini bermulut kecil, sedangkan perutnya sangat lebar. Dalam ilmu berperang, lembah ini menguntungkan yang bertahan dan menyulitkan si penyerang. Selat Lau Siu Kim. Aku menginginkan kau menyebut di mana tempat pedang itu, dan tidak menanyakan soal ilmu perang. Jangan bergegas memutus pembicaraanku, kata Na Bengsi, dengarkanlah nanti engkau bisa menarik kesimpulan sendiri, di mana tempat pedang itu berada. Lembah ini bersangkutan sekali dengan tempat pedang itu, pikirlah pedang wasiat itu kenapa bisa berada di tempat sesunyi ini, tak perlu kujelaskan lagi, tentu ada orang yang membawa dan menyembunyikan di sini. Aku juga tahu pedang itu disembunyikan orang, tapi di mana disembunyikan?
lekas kata Kana. Lagi-lagi Siu Kim memotong pembicaraan suaminya. Apa yang kukatakan belum selesai, dengarkan terus, engkau akan tahu sendiri dan tahu di mana letaknya tempat pedang itu. Katakanlah yang penting dahulu, jangan mengoceh ke barat ke timur seperti dalang saja, bentak Lau Siu Kim. Ketahuilah berbagai golongan telah berada di sekitar gunung ini bila mana engkau melalaikan waktu dengan cuma-cuma, kemungkinan besar pedang itu sudah berada di tangan orang lain bukan? Dalam hal ini engkau tak perlu khawatir, kata Na Bengsi dengan tenang. Barang siapa berani berlaku gegabah, dua berdebah tadi adalah contoh yang baik. Jangan tekebur, di atas yang kuat masih ada yang kuat. Lebih-lebih tenaga kita hanya berdua, mana mungkin menundukkan seluruh jago persilatan. Bila mana pedang itu berada di tangan kita, dengan sendirinya kitalah yang menjadi jago nomor 1 di kolong langit ini bukan? Benar. Lekaslah ambil pedang itu, ejek Lau Siu Kim. Baiklah ku teruskan kata-kataku tadi, kata Na Bengsi, karena tempat ini sangat aneh maka menarik perhatianku dan timbul dugaan bahwa pedang itu berada di lembah ini, di mana? Tanya Lau Siu Kim dengan bernapsu. Aku hanya menduga, benar tidaknya harus dilakukan pengecekan yang cermat. Kalau begitu engkau pun tidak tahu bukan? Biar tidak tahu, aku bisa menduga, sedikitnya ramalan atau dugaan itu, mendekat pada kebenaran. Jika begitu lekaslah kita memeriksa dan meneliti lembah ini, kata Lau Siu Kim yang lantas bergerak terlebih dulu. Sabar, seru Na Bengsi. Ada apa lagi? Di siang hari mana bisa kita mencari pedang wasiat itu, kata Na Bengsi. Kita harus menanti sampai malam hari, pedang wasiat itu pasti memancarkan sinar yang berkilauan, dan memudahkan kita mencarinya. Maksudmu kita nongkrong terus di sini sampai gelap gulita? Dalam hal ini kita harus mengutamakan kesabaran, kata Na Bengsi. Kini kita jadikan tempat ini yang diutamakan, lalu kita mencari lagi beberapa tempat yang lain yang cukup menarik perhatian. Sesudah malam baru kita lakukan pemeriksaan. Jika kita pergi, nanti ada yang datang ke sini bagaimana? Kita bisa memberikan tanda peringatan di luar lembah, melarang mereka masuk. Itu sih sama saja memberitahu pada orang lain bahwa disinilah tempatnya pedang wasiat berada, kata Lau Siu Kim. Kupikir lebih baik aku menjaga di sini sampai malam dan engkau pergi menyelidiki tempat lain seorang diri. Bagaimana kalau musuh datang waktu kita berpisah? Tenaga kita jadi terpencar, pasti celaka bukan? Habis bagaimana? Sebaiknya kita memeriksa berdua, tapi tak perlu jauh-jauh. Begitu kita melihat sinar pedang buru-buru kita kembali. Lau Siu Kim terpekur agak lama, seolah-olah sedang berpikir, tapi tak ada jalan yang lebih baik dari itu, ia menganggukkan kepala dan terus mengajak suaminya berlalu untuk memeriksa tempat lain. Setelah Siang Kuai pergi jauh, Liok Jihui baru menarik napas dalam-dalam. Jika menurut cara Lau Siu Kim, menongkrongi terus danau itu bisa berabe tak keruan. Kulihat sepasang suami istri itu mungil dan lucu, berpotongan seperti bocah-bocah kecil. Yang perempuan galak dan yang lelaki sabar, pasangan berat sebelah, kata Xiao Bue. Kenapa berat sebelah, tanya Toagu. Tentu berat sebelah, karena laki-laki itu takut bini, kata Xiao Bue. Engkau jangan memandang lucu kedua suami istri itu, mereka terkenal sangat buas dan kejam, tidak sedikit jago-jago bulim terbunuh di tangannya. Bagaimana kalau dibandingkan dengan kepandaian Siang Kuai dengan Lo Cian Pue? Tanya Xiao Bue. 1 lawan 1 aku menang seurat, jika mereka bergabung aku kalah seurat, jawab Liok Jihui. Kalau begitu aku dan Koko Kumana bisa menahan mereka, jika sebentar malam mereka kembali lagi? Jangan khawatir. Sekarang masih ada waktu, kata Liok Jihui, kita boleh menganyam tikar yang besar untuk menutupi danau itu agar sinar pedang tidak memancar keluar. Cara ini mana bisa dilakukan, sebab danau itu sangat lebar, kata Xiao Bue. Mereka bicara sedangkan sebarisan orang telah memasuki lembah ini dengan mendadak. Untung mereka berada di tempat persembunyian dan tidak terlihat orang ini, semakin lama orang-orang ini semakin dekat dan dapat dilihat dengan tegas. Mereka jadi kaget, lebih-lebih lagi Pek Kiam Hong, karena barisan ini dipelopori seorang perempuan cantik berbaju hitam yang bukan lain dari Soat Kou adanya, di kiri kanannya mengikuti 3 perempuan berbaju kuning, yang bukan lain daripada Jung Jung dan kawan-kawannya. Liok Jihui pun tak kurang kagetnya, karena di belakang perempuan itu, ada Tian Lam Siang Kui dan Tai Chin Tojin. Di belakang jago-jago kenamaan ini terdapat seorang Tauto, kaum hippies zaman Bahela, dan 2 pengawal.
Tauto ini adalah ketua cabang Pek Tian Pang di daerah Hoaoyang. Ia bernama Hoa Cheng dan bergelar Hou bin Heng Chia. Weisio bermuka macan. Tenaganya sangat kuat. Karena itu ia memakai senjata yang berupa garu dan beratnya 100 kati. Sebenarnya Hoa Cheng adalah Weisio dari Ngotaisan, dikarenakan sifatnya yang berangasan, sehingga sering membunuh orang, dan diusir dari sana. Ia keluar dari kuil itu, mengembara di dunia Kang Ou sambil memelihara rambut menjadi Tauto dan akhirnya mengabdi pada Pok Tian Pang, karena kepandaiannya sangat tinggi, dalam waktu pendek ia telah menjadi ketua cabang, dan mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada Tan Toa Tiao yang hanya menjadi ketua ranting. Dalam waktu singkat rombongan ini telah sampai di pinggir danau, Soat Kou yang menjadi ketua rombongan, celingukan ke 4 penjuru, lalu berkata, lembah ini sangat sunyi dan tersembunyi lebih-lebih danau ini, suatu tempat yang cocok untuk menyembunyikan pedang pusaka, kulihat pedang yang kita cari 80% berada di danau ini. Keadaan tempat ini memang sangat cocok tapi tak salahnya kalau kita mencari tempat lain, kata Tok Keipong dengan tersenyum. Benar, kata Soat Kou. Aku pun merasa heran, kenapa di lembah ini tidak terlihat barang seorang, padahal yang datang ke Hoi Gioksan ini banyak sekali, buktinya kita bisa melihat 2 mayat di luar lembah, menandakan bahwa mereka telah saling bunuh untuk memperebutkan pedang pusaka. Mungkin mereka mula-mula menganggap lembah ini tempatnya pedang itu, kemudian baru tahu bahwa tempat ini adalah kosong, kata Tok Keipong. Menurut Fuad sendiri, bagaimana keadaan lembah ini? Tanya Soat Kou. Aku tak berani mengatakan ini itu, yang perlu kita harus menjelajah tempat lain juga. Soat Kou tersenyum, engkau cukup bijaksana. Dan dilihatnya Tai Chin Tojin, bagaimana pandangan Totiang? Benda-benda pusaka biasanya suka memancarkan sinar di malam hari, maka itu jika engkau menaruh curiga pada lembah ini, tak salahnya menaruh beberapa pengawal di sini, dan menantikan malam. Jika benar pedang itu ada di sini pengawal itu bisa melihat cahayanya dan memberikan laporan pada kita. Baiklah, kata Soat Kou. Dan terus memberi isyarat pada Hou bin Hong Chia agar kedua pengawalnya menjaga lembah ini. Kalian diamlah di sini, jika ada yang masuk ke sini bunuh saja. Kata Hou bin Heng Chia, jika musuh kita boleh lepaskan panah api sebagai isyarat minta bantuan. Siap. Seru kedua pengawal itu. Soat Kou segera memimpin lagi anak buahnya memeriksa ke tempat lain. Lo Qianwei, bagaimana sekarang? Tanya Xiao Bue. 2 pengawal itu tidak ada artinya, nantikanlah malam tiba, masih belum terlambat membereskan mereka, jawab Liok Jihui. Nampaknya jago-jago dari berbagai aliran berkumpul di Hoi Gioksan. Andaikan kita berhasil memperoleh pedang itu, belum tentu bisa lolos dari tangan mereka, kata Xiao Bue mengutarakan kekhawatirannya. Hahaha, Liok Jihui tergelak-gelak, pokoknya bila mana pedang itu berada di tanganku, siapa yang bisa melawan lagi? Tapi Toagu hanya memiliki tenaga kerbau, tidak memiliki ginkang, andai kata menemui musuh kuat. Semua ini sudah dalam perhitunganku, engkau tak usah merasa cemas, jawab Liok Jihui dengan tersenyum sinis. Senyuman aneh itu mendatangkan perasaan tak enak bagi Xiao Bue, ia menjadi diam tak berkata-kata lagi. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Sejak itu tak terlihat lagi rombongan lain datang ke lembah itu, suasana menjadi sunyi sekali. Sedangkan Liok Jihui duduk bersila memelihara semangatnya untuk sebentar malam. Pek Kiam Hong tampak beringsang betul, gagang pedangnya dipegang erat-erat, matanya sebentar-sebentar melirik pada Xiao Bue. Hal ini membuat si gadis menjadi risau, karena ia pun sedang memeras otaknya untuk mencari jalan keluar. Hanya Toagu seorang yang tidak memperdulikan keadaan, ia masih mengunyah dengan asyiknya makanan yang dibawa. Xiao Bue merasa kasihan pada si tolol itu karena ia sadar bahwa Liok Jihui mengandung maksud tak baik kepadanya. Toagu sendiri karena menganggap Liok Jihui sebagai gurunya, sedikit pun tak merasa khawatir atau curiga kalau dirinya dalam bahaya. Biarpun Xiao Bue sudah tahu apa yang akan terjadi, tapi tak mempunyai daya untuk mengatasinya. Karena bukan saja Liok Jihui yang harus dihadapi, masih banyak lagi jago-jago lainnya, bila mana terjadi perkelahian, bisakah ia bersama Pek Kiam Hong meninggalkan lembah itu dengan selamat? Semua ini merupakan tanda tanya yang tidak ada jawabannya. Keadaan semakin sunyi, kepusingan Xiao Bue semakin bertambah. Saat inilah Toagu yang sedang asyik makan, tergesa-gesa bangun dari tempat duduknya,
Sambil menekan perutnya ia berlari kecil pada Liok Jihui. Perutku mules dan ingin buang air. Kenapa mendadak menjadi sakit? Tanya Liok Jihui dengan mendelik. Mungkin minum air mentah itu. Kini masih siang, engkau tak bisa ke danau itu membuang hajat karena dijaga pengawal dari Pok Tian Pang. Kupikir tahan saja segala rasa sakit itu. Apakah Su menghendaki aku berak di celana? Ada-ada saja, keluh Liok Jihui. Kalau begini rencana itu harus dipercepat. Dipanggilnya Xiao Bue dan Kiam Hong, lalu dibisikinya. Bersilah pengawal yang menjaga mulut lembah secepatnya, jangan sampai ia melepaskan tanda bahaya bagi kawan-kawannya. Baik, kata Xiao Bue dan terus mengajak Kiam Hong. Mari kita berangkat. Bila mana pengawal itu sudah diberesi, ku minta kalian menjaga mulut lembah itu, kata Liok Jihui. Baik, jawab Xiao Bue, tapi waktu mengambil pedang itu, Lo Chiatwei jangan lupa memanggilku. Tentu ku ingat, jawab Liok Jihui. Baru saja Xiao Bue dan Kiam Hong berlalu To Agus sudah lari ke bawah pohon membuka celana untuk membuang hajat. Pek Kiam Hong sedari tadi membungkam terus begitu berada berduaan saja dengan Xiao Bue segera ia berkata dengan perlahan. Kenapa engkau mau saja diperbudak menjaga mulut lembah, sedangkan dia sendiri enak-enakan mengambil pedang itu? Ya, jawab Xiao Bue. Engkau sudah gila. Hek Pek Siang Yao, Tian Lam Sam Kui, Tai Chin Tojin dan bibiku, orang macam mereka mana bisa kita tahu. Ya, karena jago-jago terlalu banyak, sementara waktu kita harus bekerja sama dengan Liok Jihui. Jika tidak demikian pedang itu mana bisa kita peroleh? Dengan cara apa pedang itu bisa didapat? Dengan tipu muslihat? Aku tak mengerti. Jika tak mengerti jangan banyak tanya. Dalam suasana rumit semacam ini kita harus bergerak melihat keadaan, sebaiknya engkau menurut kata-kata, pasti tidak salah. Begitupun baik. Tapi engkau harus berpikir harus bagaimana aku nanti menghadapi kaum Pok Tian Pang. Soal kecil, waktu turun tangan, kita bisa bertopeng bukan? Tambahan yang dititik beratkan adalah pedang, bukan berkelahi. Dan bertanya jawab sambil berjalan, tanpa terasa mereka telah tiba di mulut lembah. Dengan menyelinap di balik pohon mereka melangkah setapak demi setapak ke arah pengawal yang sedang berjaga. Penjaga itu agaknya kelewat letih. Tampak sedang duduk sambil menundukkan kepala, rupanya ia tidur. Maka itu tak heran jika kedatangan Xiao Bue dan Kiam Hong belum diketahuinya. Bagaimana? Engkau atau aku yang turun tangan, bisik Xiao Bue. Engkau saja. Tapi jangan mencelakakan jiwanya, kata Kiam Hong. Xiao Bue mengangguk, lalu mencelat dengan cepat dan menerkam pengawal itu. Dan lengannya beruntun memberi totokan yang telak, membuat pengawal itu terjungkal. Kiam Hong segera menghampiri, membantu Xiao Bue menggotong tubuh pengawal itu ke balik semak-semak. Lekas bersembunyi ada musuh, seru Xiao Bue separuh berbisik. Kiam Hong membalik tubuh dan memandang ke empat penjuru, ia tidak melihat sepotong pun bayangan manusia. Mana ada musuh, tegurnya. Engkau lihat. Pengawal ini sudah mati. Padahal bukan aku yang membunuhnya. Mereka memeriksa tubuh pengawal itu dan mendapatkan di tengah-tengah alisnya sebuah lubang sebesar jarum, tertutup darah membeku. Siapa yang menurunkan tangan jahat ini? Tanya Kiam Hong. Belum bisa diketahui, jawab Xiao Bue. Yang perlu kita harus bertopeng dan kembali secepatnya ke dalam lembah. Sedangkan Liok Jihui yang bertugas menyingkirkan pengawal di tepi danau, begitu keluar dari tempat persembunyiannya, mendengar deheman orang. Pengawal itu pun mendengar juga, segera ia membalik badan, dan dilihatnya Liok Jihui ada di belakangnya. Segera ia menghunus pedangnya dan membentak, engkau bernyali besar berani memasuki tempat larangan kaum Pok Tian Pang, siapa namamu? Liok Jihui sadar di sekitar situ telah berada musuh yang tangguh, maka dengan tak ayal lagi pengawal itu diserang dengan tongkatnya. Dengan berani pengawal itu menangkis dengan pedangnya. Begitu dua senjata bentrok, terdengar suara terang yang amat nyaring. Dan pengawal itu pedangnya terlepas dari lengannya, ia sadar menghadapi musuh yang lihai, cepat-cepat mengundurkan diri, mau melepaskan panah api minta bantuan. Liok Jihui mana mau memberikan kesempatan, tubuhnya memburu dengan cepat, sedangkan tongkatnya tiba-tiba berbunyi, krak, dan tiba-tiba menjadi dua bilah pedang yang tajam, begitu sinar pedang berkelebat, langsung menembus tubuh pengawal itu. Liok Jihui mencabut pedangnya dan membarengi dengan satu tendangan.
Tanpa bersuara lagi pengawal itu telah mati. Tubuhnya mental dan masuk ke dalam danau. Terlihat air danau berputar-putar menyedot tubuh itu, dalam sekejap air telah menjadi tenang kembali, sedangkan tubuh pengawal itu sudah tidak terlihat lagi. Liok Jihui biasanya menggunakan tongkat sebagai senjata, kini tongkatnya itu berubah menjadi pedang, dan jurus yang dipakai tadi adalah Tiang Hong Sujit, pelangi membidik matahari, salah satu gerak serangan dari Kang Tian Chitsu. Nyatanya ia telah pandai ilmu pedang itu, tak heranlah jika hasratnya memiliki pedang wasiat begitu besar, karena ingin menjadi jago Kang Ou yang tak terkalahkan. Hahaha, tiba-tiba terdengar suara tertawa mengejek. Siapa? Lekas keluar. Jangan sembunyi-sembunyi. Didahului dengan kesiuran angin terdengar jawaban keras. Aku bayangan darah. Belum pula suaranya hilang dari pendengaran, telah tiba bayangan merah di hadapan Liok Jihui. Orang ini tinggi besar, usianya lebih kurang 70 tahun, wajahnya merah, demikian pula dengan janggutnya, ditambah pakaiannya yang merah juga, sekilas pandang tak ubahnya dengan toa pekong api. Ia bertangan kosong, tak membawa senjata apapun. Bahkan lengan kirinya masih tergantung dalam kain yang diselendangkan ke pundak, menyatakan ia sedang menderita luka, akan tetapi lengan kanannya tak ubahnya ke belakang yang kuat menentang tubuh Toagu yang besar. Liok Toako masakan sampai aku si orang Shikim ini dilupakan juga? Oh kiranya Hiat Mo Kim Tai, kata Liok Jihui dengan kaget. Rupanya engkau masih senang memakai baju pengantin yang serba merah ya? Sudah tua tabiatmu masih begitu-begitu. Aku tidak bisa tukar pakaian, tapi engkau sendiri pun tak bisa mengubah tabiatmu. Entah dengan tipu apa engkau bisa memperbudak kedua anak muda itu? Liok Jihui memandang ke sekeliling lembah dan tidak melihat Xiao Bue dan Kiam Hong, hatinya menjadi lega. Cepat-cepat ia tersenyum. Nampaknya kedatangan Kim Heng ke sini tentu ada yang diinginkan bukan? Sudah tahu ya sudah, buat apa tanya lagi? Sudah lamakah Kim Heng ke sini? Tidak seberapa lama, tepat seberlalunya orang-orang Pok Tian Pang aku datang ke sini, memang kenapa? Bukankah di mulut lembah itu dijaga seorang pengawal dari Pok Tian Pang? Segala keroco begitu apa artinya, kata Kim Tai. Aku tidak sepertimu begitu repot memerisi seorang keroco. Perkataan ini membuat wajah Liok Jihui merah padam, tapi ia licik sedikit pun tak jadi gusar terkena sindiran itu. Malahan ia tahu bahwa orang Shikim itu kini memiliki ilmu yang tinggi dan lebih maju dari dulu-dulunya. Andai kata ia dongkol dan marah, pasti dirinya sendiri yang akan rugi, maka itu segala kedongkolan itu ditelannya dengan paksa, dan terus tersenyum-senyum. Waduh kepandaian Kim Heng luar biasa sekali majunya, kalau begitu tak ada harapan lagi bagiku untuk memperoleh segala benda pusaka, untuk ini terpaksa aku harus mengundurkan diri. Apakah dengan ikhlas engkau mengundurkan diri begitu saja? Liok Jihui yang licik segera mengeluarkan wajah yang minta dikasihani, sambil menarik napas panjang, ia mengangkat pundak, mau tak mau harus mau toh. Aku hanya sendirian sedangkan orang-orang Pok Tian Pang demikian banyak, demikian juga dengan Hekpex yang kuai pokoknya mereka lebih unggul. Hahaha, Kim Tai tergelak-gelak memotong pembicaraan orang. Orang Shiliok di depan kawan lama tidak usah menyanyikan lagu lama. Terus terang saja katakanlah kita perlu kerja sama dan mendapat pedang itu seorang satu, begitu bukan? Oh tidak. Sejujurnya aku tak ingin memperoleh pedang itu lagi. Jika Kim Heng masih menginginkan juga, silahkan aku hanya sebagai penonton saja. Engkau ingin menonton perkelahian antara aku dan mereka? Lalu memancing ikan di air keruh? Hahaha. Lagi-lagi ilmu lama, apa tidak ada yang baru? Kim Heng jangan berkata begitu, sesungguhnya aku tak bisa menghadapi orang-orang Pok Tian Pang yang begitu banyak. Lalu apa maksudmu datang ke sini? Mula pertama aku tak memikir bahwa Pok Tian Pang bisa mengerahkan orang Cap Sahkie yang begitu banyak, ditambah Kim Heng pun datang, ada harapan apalagi bagiku? Aku selamanya berlaku jujur, maka itu sudah kutawari untuk bekerja sama engkau tak mau, kata Kim Tai. Untuk ini tidak apa, tapi anak buahmu ini tak boleh dibawa. Apa perlunya Kim Heng dengannya? Jadi pembantuku, dan menyuruhnya turun ke dalam danau mengambil pedang itu. Permintaanmu tak dapat kululusi. Maka itu kerjasamalah. Keuntungan 50-50, tak usah pura-pura lagi. Kata Kim Tai dengan adem. Liok Jihui terpekur sejenak seperti mempertimbangkan ajakan orang yang diajukan berulang-ulang. Memang bersatu tapi bagaimana dengan luka di tanganmu itu?
Luka kecil ini sedikit pun tak membuatku pusing, jawab Kim Tai dengan mantap, pokoknya engkau boleh mengambil pedang itu dan aku yang menghadang musuh. Percayalah dalam 1000 jurus tak bisa mereka mengalahkanku. Kalau begitu baiklah, kata Liok Jihui. Tunggu dulu, aku masih mempunyai satu syarat. Katakanlah. Untuk mencegah terjadinya persimpangan dari perjanjian semula sebelum anak buahmu ini turun mengambil pedang tubuhnya akan kutusuk dulu dengan Giam Lo Chiam, jarum al-maut. Setelah pedang itu diserahkan padaku, baru ku beri obat pemunahnya. Mendengar ini Liok Jihui menjadi girang. Justru aku sedang pusing mencari daya untuk melenyapkan saksi ini, tak kira engkau menganggapnya sebagai muridku. Sama dengan engkau mencari penyakit sendiri, dan harus bertanggung jawab pada Huisyo tua sedang aku makan nangkanya engkau kena getahnya. Pikirnya dengan tenang. Sungguh pun begitu apa yang terasa di dalam hatinya sedikit pun tidak kentara di wajahnya. Jikalau begitu Kim Heng seperti tak percaya pada teman, dan untuk apa bekerja sama? Kita toh pertama kali mengadakan kerja sama bukan? Bagaimanapun aku harus bercuriga. Tapi jarum itu beracun muridku berkepandaian tak seberapa tinggi, mana ia tahan. Aku mempunyai semacam pil yang bisa mencegah racun itu, selama 1 jam, waktu itu cukup untuknya mengambil pedang. Tapi apa yang dapat kuperbuat, andai kata engkau menghendaki kedua-duanya pedang itu, dengan menggunakan jiwa muridku sebagai sandera. Pedang pusaka semacam itu, satu pun sudah cukup bagiku. Pokoknya aku tak bisa melanggar peraturan, asal engkau pun bisa memegang janji. Sesudah berkata ia letakkan toagu di tanah dan memasukkannya ke dalam dengan jarum yang baru dikeluarkan dari sakunya. Setelah itu memberikan toagu sebuah pil. Segala kejadian itu terlihat dan terdengar tegas oleh Xiao Bue maupun Kiam Hong yang bersembunyi di dalam lembah itu. Berdebah. Orang Shiliok itu benar-benar orang jahanam. Mulutnya manis, hatinya beracun. Ia mengatakan pedang itu diberikan pada In Xiao Hiap, nyatanya suatu dusta yang keji, kata Kiam Hong dengan dongkol. Siang-siang sudah kukatakan Liok Jihui bukan orang baik, engkau tak percaya, kata Xiao Bue. Kita tak boleh berpangku tangan melihat Toagu dalam bahaya. Ia kena dijual jahanam itu. Tapi engkau harus berpikir, Kim Tai dan Liok Jihui memiliki kepandaian lebih tinggi dari kita, biar bagaimana dongkol pun harus bersabar, dan nantikanlah perubahan yang akan terjadi sampai pedang itu diambil mereka. Setelah mereka memiliki pedang itu, segalanya pun akan menjadi kasep. Persoalan tak semudah yang engkau pikirkan, kata Xiao Bue. Orang semacam Liok Jihui yang begitu licik, bagaimanapun akan berdaya upaya menyingkirkan Kim Tai untuk memperoleh kedua-duanya pedang itu. Di samping itu ia pun harus menghadapi orang-orang Pok Tian Pang. Pokoknya diamlah, malam ini pasti ada tontonan ramai. Mereka mengawasi lagi ke arah danau, tampak Toagu sudah dibebaskan dari totokan. Ia marah-marah dan berkata, engkau kenapa mengganggu orang yang lagi berak? Dan kenapa menusuk pantatku dengan jarum? Toagu, engkau tak boleh berlaku kurang ajar. Lo Qianwei ini adalah kawan suhu, kau harus mengaturkan maaf kepadanya. Kalau ia kawan suhu sepatutnya tak baik menusuk pantatku dengan jarum bukan? Aku menusukmu dengan jarum, karena suhumu akan menugaskan engkau melakukan sesuatu pekerjaan besar. Tusukan jarum itu adalah bantuan padamu, supaya memperoleh sukses dalam tugasmu. Suhu, betulkah yang dikatakan itu? Dan tugas apa yang suhu hendak berikan padaku? Benar. Suhu akan memberikan engkau kesempatan membuat pahala besar, maukah? Mau, jawab Toagu sambil menganggukkan kepala. Liok Jihui menunjuk ke danau dan berkata, aku pernah mengatakan di dalam danau ini terdapat 2 bilah pedang pusaka, kini kutugaskan engkau mengambilnya. Oh, kiranya menyuruhku mengambil pedang itu, kata Toagu. Pedang itu milik suhu atau milik Lo Qianwei ini? Liok Jihui jadi melengak hampir-hampir tak bisa menjawab, setelah berpikir ia tersenyum, baru menjawab. Sudah terang pedang itu bukan milikku maupun milik Kim Lo Qianwei ini. Pedang itu entah sudah berapa puluh tahun terbenam dalam danau, jika kita yang mengambilnya berarti milik kita. Mendengar ini Toagu menggelengkan kepala. Segala pekerjaan dapat kulakukan, tapi kalau disuruh mengambil barang lain orang aku tak mau, sebaliknya suhu saja yang mengambil sendiri. Barang itu tidak ada pemiliknya, tidak bisa disamakan sebagai pencuri, kata Liok Jihui. Toagu tetap menggelengkan kepala. Pokoknya biar tidak ada pemiliknya pun tidak boleh sembarang ambil.
Dulu waktu ku kecil pernah memungut sebuah apel di jalanan, dan kena dipukuli ibu, mengatakan bukan barang sendiri tidak boleh sembarangan ambil, tak peduli ada tidak pemiliknya. Biarpun Toagu seorang awam yang sederhana, apa yang dikatakan semuanya benar, sehingga Liok Jihui menjadi merah pada mendapat kuliah ini. Kim Tai jadi tersenyum melihat Liok Jihui yang kemalu-maluan, lalu ia tersenyum. Muridmu ini seorang jujur yang patut dijadikan tauladan, dan membuatmu merasa malu bukan? Tapi yang penting, jangan sampai kata-kata muridmu ini mengurungkan niatmu memiliki pedang itu. Itu soalku kan muridku, engkau tak perlu campur bicara, jawab Liok Jihui. Engkau boleh berkata begitu, tapi ingat sekitar sini banyak musuh-musuh yang bisa datang setiap saat. Ku tahu, jawab Liok Jihui ketus, dan terus ia berkata lagi pada Toagu. Aku kagum atas kekerasan dan kejujuranmu, karena sifatmu inilah kujadikan murid. Engkau mengatakan ingin belajar ilmu memukul orang bukan? Tahukah engkau ilmu memukul orang itu bagaimana? Ku beritahu ilmu memukul orang itu, tak lain tak bukan, adalah ilmu pedang yang luar biasa. Setelah engkau pandai ilmu pedang itu, boleh malang melintang di kolong langit secara bebas. Orang-orang akan takut padamu, saat itu jika engkau bilang hitam orang-orang itu akan mengatakan hitam, jika engkau mengatakan putih mereka pun akan mengatakan putih. Pokoknya segala keinginanmu akan kau peroleh secara mudah. Apa artinya semua itu bagiku, selak Toagu? Artinya besar sekali, engkau bisa hidup senang tanpa bekerja keras, dan tak perlu lagi menjual barang pecah belah sepanjang hari. Asal engkau mendehem, orang bisa mengantarkan uang padamu. Soal itu mudah saja, tapi yang membuatku pusing, engkau belum mempunyai senjata untuk memulai pelajaran pedang itu. Oh, kiranya harus memiliki pedang dulu? Sudah terang. Kalau tidak bagaimana engkau bisa menghadapi musuh yang bersenjata, kata Liok Jihui dengan tersenyum, karena inilah aku menyuruhmu mengambil pedang itu di dalam danau. Aku tidak mempunyai musuh yang bersenjata, maka itu tak perlu mempelajari ilmu pedang, cukup ilmu memukul orang saja. Betapa ilmu itu tinggi, tanpa senjata sama saja dengan nol besar. Suhu harus tahu aku mempelajari ilmu memukul orang bukan berarti ilmu membunuh orang atau dibunuh orang, sehingga apa jadinya dengan ibuku? Ia sudah tua, tidak ada yang merawat lagi bukan? Maka itu aku tak perlu dengan pedang itu. Kim Tai tertawa mendengar perkataan itu, sedangkan Liok Jihui menjadi pucat. Ia menggelengkan kepala sambil menarik napas menghadapi Toagu si tolol itu. Liok Heng, aku merasa bangga engkau mempunyai murid yang demikian suci dan baik, kata Kim Tai, sayangnya ia berguru pada alamat yang salah. Liok Jihui merasa tersinggung mendengar perkataan itu. Dalam keadaan begini engkau masih ngeledek saja, apa maumu? Ketahuilah bocah ini bertabiat seperti kerbau, kau kira engkau bisa menundukkannya? Jika tak bisa dengan kata-kata, kekerasan bisa dipakai bukan, kata Kim Tai, engkau boleh mengancamnya pasti ia takut dan menurut bukan? Engkau tidak tahu tabiatnya, ia lebih suka mati daripada melakukan apa yang tidak dikehendakinya. Jika begini terus, sampai kapan engkau bisa membujuknya? Liok Jihui tidak menjawab, ia memeras otaknya sedapat mungkin, tiba-tiba terpikir olehnya suatu cara yang dianggap baik. Maka ia pura-pura lemas dan putus asa, ditepuk-tepuknya pundak Toagu, engkau tak mau mengambil pedang itu aku pun tak bisa memaksa, tapi di hari kemudian engkau jangan menyesalkan aku yang menjadi guru. Apa alasannya aku menyesalkan guru? Rupanya engkau belum mengerti betul, apa maksudku mengambil pedang di dalam danau itu? Aku sudah mengerti, suhu bermaksud menurunkan ilmu pedang dan menyuruhku membunuh orang. Itu soal kecil yang kurang berarti, yang penting aku menghendaki pedang itu engkau membunuh seorang iblis di atas gunung, dan memakai pedang itu mencukil matanya untuk menolong seseorang. Menolong siapa? Menolong seorang buta. Iblis itu apa? Dan apa gunanya mencukil mata? Iblis itu adalah kejadian yang luar biasa dan tidak mempan dibacok senjata biasa, sedangkan matanya itu bisa dijadikan obat yang luar biasa. Orang buta asal ditetesi cairan mata iblis itu akan melekat kembali. Sebab ibumu telah hilang penglihatannya, aku baru mau menjadikan kau murid, dengan tujuan mengambil pedang di danau ini. Dengan senjata pusaka ini engkau boleh membunuh iblis itu, dan mencukil matanya untuk mengobati ibumu yang telah buta. Sebagai anak engkau harus berbakti dan membuat senang yang menjadi orang tua. Oh, kiranya suhu bermaksud mengobati mata ibuku? Siapa bilang bukan?
Tadinya tidak akan kuberitahu dulu kepadamu, biar engkau girang belakangan, tapi kuterangkan juga sekarang karena engkau tak mau mengambil pedang itu. Nah sekarang telah kujelaskan engkau boleh tidak mengambil pedang itu, tapi jangan menyesalkan aku tak bisa mengobati mata ibumu. Mendengar ini Toagu tergugah hati kecilnya, air matanya memenuhi kelopak matanya. Dengan suara parau ia menjawab, suhu di mana iblis itu berada? Aku akan mengadu jiwa dan mengambil matanya. Tanpa pedang pusaka usahamu akan sia-sia melawan iblis itu? Aku mau mengambil pedang itu, tapi bagaimana kalau ketahuan ibuku, pasti akan dicaci maki. Engkau mengambil pedang untuk menolongnya, mana mungkin ia marah. Lagi pula setelah beres membunuh iblis itu, pedang ini bisa kita taruh lagi di dalam danau, hitung-hitung pinjam pakai. Kenapa sedari tadi tidak suhu katakan pinjam pakai? Nah sekarang aku mau mengambilnya, tapi setelah beres membunuh iblis itu harus mengembalikan lagi ke sini. Oh sudah tentu harus begitu, masakan sebagai guru mau membohongi murid. Baiklah. Apakah sekarang juga mengambilnya? Melihat sediaan Toagu mengambil pedang Kim Tai menjadi girang. Liok Heng engkau benar-benar pintar, hayo lekas, tunggu apa lagi? Toagu sedang membuka baju mendengar ini, segera berhenti dan berkata dengan serius, engkau jangan bergirang dulu, pedang itu hanya dipinjam bukan dimiliki. Liok Jihui memberi isyarat pada Kim Tai sambil berkata pada Toagu. Oh sudah pasti harus mengembalikan lagi ke sini. Barang siapa berani membohong tidak akan kuberi ampun. Setelah itu ia mengikat ujung rotan pada sebuah pohon, ujung satunya lagi diikatkan pada tubuh Toagu. Lalu memberikan pula sebilah belati pada si tolol itu sambil memesannya dengan berbisik, sebelum engkau turun ke air sebaiknya minum arak, dan pergunakanlah belati ini jika menemui makhluk-makhluk jahat di dalam air. Belati ini sudah direndam dalam racun, asal saja yang terkena ujungnya, biar sedikit akan segera mati. Toagu hanya memakai celana dalam saja dan siap turun ke dalam danau. Rotan ini bisa putus apa tidak? Jangan khawatir biarpun kecil rotan ini sangat kuat, lagi pula ada suhu yang menjagai. Asal ada sesuatu yang kurang beres engkau boleh menarik-nariknya sebagai kode aku segera menarik keluar dari air itu. Pedang itu ada di mana, sulit apa tidak mencarinya? Gampang sekali mencarinya, asal engkau sampai di dasar danau ini dan melihat cahaya yang terang-terang, artinya pedang itu berada di situ, dan engkau boleh mengambilnya. Toagu tidak berkata-kata lagi, ia minum arak beberapa tegukan, lalu menerjunkan diri ke dalam danau. Putaran air danau itu bukan main kerasnya, dalam sekejap saja, Toagu tersedot ke dalamnya, dan rotan yang berada di luar dengan cepat terulur masuk beberapa depa panjangnya. Liok Jihui dan Kim Tai dengan tak berkedip-kedip memperhatikan permukaan air danau, demikian pula dengan Pek Kiam Hong maupun Xiao Bue, mereka berdoa untuk keselamatan Toagu. Dalam sekejap rotan di luar terlihat bergerak ke sana kemari, permukaan danau menjadi merah oleh darah, tapi hanya sebentar saja, karena darah itu sudah hilang ke dalam dasar lagi. Sedangkan rotan itu ditarik-tarik dari dalam. Liok Jihui cepat-cepat menarik rotan mengangkat Toagu. Tampak di lengannya dan pundaknya bekas gigitan binatang, napasnya sudah Senin Kemis. Ada apa dan bagaimana? Tanya Liok Jihui. Danau ini dalam betul sampai di tengah-tengah, aku dihadang seekor ular air yang besar. Aku digigitnya beberapa kali, untung aku memiliki ilmu kebal, kalau tidak sudah mati konyol. Bersambung ke jilid 15. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.